Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nisa Sobaro dari Politeknik Negeri Banyuwangi, jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata. Nah, kali ini aku bakal bikin video lagi, cuman tugasnya beda. Kali ini dari tugas tour guiding dan aku ambil 2 tempat. Salah satunya itu di sini di Taman Sri Tanjung. Di sini aku nanti bakalan cari target wisatawan yang bakalan bersedia untuk menemani aku. Ya udah yuk. Aku bakalan cari wisatawan secara random di sini. Goodbye. Mungkin sambil duduk aja nggak apa-apa? Sini aku mbak. Gak apa-apa, sambil duduk aja. Iya mbak, jadi kenalin saya Nisa dari Poliwangi, jurusan pariwisata. Nah, jadi saya tuh dapat tugas tour guiding gitu, dan jadi kayak cari wisatawan secara random buat ya kayak bercerita lah seputar Taman Sri Tanjung kayak gitu. Iya. Juga lu mbak ya, namanya siapa? Firda Safitri. Kuliah? Iya. Di mana? Di Universitas Islam Malang. Oh, jurusan? Unisma. Jurusan? Jurusan Sastra Indonesia. Oh gitu. Oh ya mbak, jadi gini, mbak ya udah tahu belum sih kayak kenapa sih kok tamannya itu kayak dinamain Taman Sri Tanjung gitu? Kok nggak dinamain taman apa gitu yang lain? Ya kalau menurut saya, opini saya mungkin sebagai simbol Putri Sri Tanjung, kayak untuk momentumnya gitu, dikenangnya lewat melalui nama taman ini mungkin. Nah, tapi iya, jadi kan Sri Tanjung itu salah satu tokoh legenda Banyuwangi ya. iya. Nah, jadi dulu kan Belambangan itu dipimpin sama Prabu Sulawkromo yang selama masa pemerintahannya itu dia ditemani sama Pati Sidopekso kan. Nah, Pati Sidopekso ini punya istri yang sangat cantik ya, namanya Sri Tanjung tadi itu kan. Nah, terus karena Prabu Sulawkromo ini tergila-gila sama kecantikan Sri Tanjung, akhirnya Prabu Sulawkromo ini menyuruh Pati Sidopekso untuk titah. Tapi rayuannya dia ke Sri Tanjung itu justru ditolak. Nah, karena dia kecewa sama Sri Tanjung, akhirnya dia kayak memfitnah Sri Tanjung. Dia bilang Selingkuh? Enggak, kalau selingkuhnya enggak mbak, tapi jadi dia bilangnya ke Pati Sidopekso itu kalau Sri Tanjung ini sudah menggoda si Prabu Sulawkromo. Padahal kan sebenarnya kebalikannya ya. Iya. Tapi dia bilangnya gitu, dan akhirnya Pati Sidopekso kan baru pulang titah. Jadi dia kayak ngerasa marah, kecewa kayak gitu, sampai akhirnya dia nyeret Sri Tanjung ini ke tepi sungai. Nah, pas di tepi sungai, Sri Tanjung itu udah cerita jujur, mengungkapin kebenarannya. Tapi justru kebenarannya itu malah bikin Pati Sidopekso itu semakin marah, bukan semakin percaya, sampai dia berkeinginan untuk membunuh Sri Tanjung karena menganggap kalau Sri Tanjung itu sudah menodai kesetiaannya. Nah, dan akhirnya Sri Tanjung ini sebagai istrinya merasa kecewa karena kan suaminya nggak percaya lagi sama istrinya gitu kan. Jadi dia ngerasa kecewa, dan sebelum dia dibunuh dia nitip pesan terakhir yang kalau katanya ya tadi kalau jasadnya dibuang ke sungai dan baunya busuk berarti dia bersalah, tapi kalau jasadnya dibuang ke sungai dan wangi berarti dia nggak bersalah. Dan ternyata benar, setelah dibuang ternyata jasadnya itu sungainya itu berbau wangi. Jadi emang Sri Tanjung itu nggak salah. Nah, terus kenapa dinamain Sri Tanjung ya, emang bener sih kata mbaknya. Jadi dinamain Sri Tanjung itu emang orang-orang itu dulu itu berinisiatif ngasih nama itu biar kita tuh selalu ngenang jasanya Sri Tanjung yang emang dia itu berkorban nyawa. Filosofinya. Iya, jadi dia tuh berkorban nyawa untuk Banyuwangi ya, untuk suaminya. Jadi untuk membuktikan bahwa dia tuh jujur kalau dia nggak bersalah, dia nggak mengkhianati suaminya, jadi dia rela dibunuh. Itu makanya terus akhirnya taman ini diberi nama Sri Tanjung ya, karena emang kayak mengenang lah gimana sih kesetiaan dan kejujurannya Sri Tanjung itu. Lumayan mungkin tahu nggak sih kalau Sri Tanjung itu sebenarnya dulu bukan kayak gini gitu. Iya, dulu sih bukan taman sebagus ini, hanya sebatas taman bermain. Tapi semenjak Dinas Pariwisata sama Kebudayaan bekerja sama, ya sudah ada perubahan sih setiap tahun. Jadi dulu itu kalau mbak tahu kan bisa cari di internet ya, kalau emang dulu Sri Tanjung tuh kayak emang sedih banget tamannya, karena dulu itu Taman Sri Tanjung tuh nggak ada taman-taman hias kayak gini, tapi pohon-pohon besar. Dan bahkan dulu sebelum masa pemerintahannya berganti kayak zaman modern gini, dulu di sini tuh jadi kayak tempat bangkai kendaraan, karena kan di sebelah situ dulu Laka Lantas. Iya. Nah, jadi di sini tuh kayak jadi pohonnya beringin-beringin semua kayak di sebelah sana. Nah, terus
di sini tuh emang kayak apa ya, isinya tuh ya kayak bisa dibilang horor, bisa dibilang kayak gimana, soalnya emang isinya cuman hanya pohon-pohon besar sama isinya kendaraan-kendaraan yang emang udah nggak layak pakai, jadi kayak tempat pembuangan bangkai-bangkai kendaraan gitu. Dan tapi ya alhamdulillah sih udah bisa secantik kayak sekarang kan, bisa dimanfaatin banget buat foto atau apa gitu. Ya, alhamdulillah Banyuwangi sudah, awalnya dulu saya sebelum merantau ke Malang melihat Banyuwangi emang kurang baik, meskipun katanya pariwisatanya sudah maju, tapi kalau menurut saya yang diajukan hanya di perkotaan saja. Kalau di desa itu ikut APBD, kayak nggak ikut dari dinas pariwisatanya, jadi belum masuk ke daerah-daerah yang memang memiliki spot wisata. Sih emang Yang dilihat hanya kayak di kota, memperbaiki yang pokoknya yang terlihat di jalan raya. Sebenarnya dari mana? Saya dari Banyuwangi, sebelumnya Kemiren. Oh, sebelumnya Kemiren, berarti daerah Licin City ya? Enggak, Giri, Gelagah. Oh, Giri Gelagahnya. Ya sih emang sampai apa ya, emang rata-rata emang di kota dulu yang ditamain. Kita kalau lihat kalau wisata-wisata itu kadang masih ada yang jelek kayak gitu. Mungkin ya bertahap kali ya. Karena sekarang juga kayaknya mulai jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di desa-desa itu kayaknya udah mulai diperbaikin pelan-pelan. Ya, sudah ada perkembangan sih kalau tahun sekarang. Ya alhamdulillah Banyuwangi bisa semakin maju. Ya sih. Udah mungkin Mbak mau tanya lagi tentang si Tanjung atau gimana? Apa ya? Enggak, saya cuma mau tanya gini. Kan sekarang masa pandemi. Terus gimana untuk menaikkan wisatawan lokal lah kepada kayak destinasi wisata tapi di masa pandemi kayak gitu. Sebenarnya kalau masalah pandemi ini sebenarnya balik ke kitanya sendiri ya. Tetap kan dari Banyuwangi sendiri sudah membebaskan kita untuk berwisata, udah nggak seketat kayak tahun lalu yang bulan Juni itu kan, yang benar-benar kita nggak boleh kemana-mana gitu. Sekarang kan kita udah dibebasin untuk berwisata atau apa selama kita masih mematuhi protokol kesehatan prokes gitu. Jadi emang sebenarnya tapi rata-rata warga-warga itu kayak masih males, karena mereka males untuk pakai masker atau apa, jadi mending ya di rumah aja gitu. Nah kalau secara pengembangannya sebenarnya bisa aja sih dengan dari diri kita sendiri, kayak ngajak teman-teman buat berwisata atau apa, bantu gitu. memasarkan. Iya, bantu memasarkan kayak ayolah jalan-jalan, masa di rumah aja terus gitu kan. Kan sekarang udah nggak seberapa parah, jadi bisa jalan-jalan kayak gitu. Sesekali sebenarnya bisa dari kita sendiri sih, kalau emang kita kan nggak bisa berbuat apa-apa ya kalau untuk berwisata kayak gitu. Jadi ya kalau emang masyarakat lokal sebenarnya kita bisa dari diri kita sendiri, kayak ngajak mereka, kayak ya kita lah yang kayak ya ayo gitu, ngajak buat berwisata biar mereka juga tertarik gitu, karena pasti mereka juga jenuh kan di rumah aja gitu. Rata-rata emang sih yang saya tahu selama pandemi ini orang-orang tuh males keluar karena emang males sih pakai masker gitu. Kadang tapi alhamdulillahnya di sini sekarang udah mulai rame sih kalau malam minggu, bahkan emang masih rame. Kadang kalau kayak di Sri Tanjung, Belambangan gitu emang kalau malam minggu masih padat jam sekitar habis isya gitu. Ya kan kalau sebelum pandemi mungkin masih meningkat. Sebelum pandemi itu meskipun sore gini masih ramai. Ini kayak semakin ya, menurun. Tapi sekarang sudah mulai naik. Kemarin menurun kan karena emang kemarin kan masa ini nggak boleh kemana-mana kan, yang benar-benar harus di rumah aja. Tahun lalu mulai bulan Juni itu bahkan orang jualan aja udah nggak boleh kan. Baru dibuka setelah baru-baru ini kan untuk berjualan lagi, berwisata lagi. Cuman emang kalau membangkitkan semangat warga lagi untuk berwisata ya emang harus dari diri kita sendiri yang kayak ngajak mereka dulu. Saya kalau pemerintah juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, soalnya kan itu udah aturan gitu kan. Cuman kan yang penting kan kayak pemerintah sudah membebaskan kita untuk tetap diperbolehkan berwisata asal tetap mematuhi prokes. Jadi kalau emang teman-temannya kayak apa gitu malas gitu ya bilang aja, kayak semangatin, nggak apa orang cuman pakai masker aja gitu kan, nggak ada apa-apa kayak gitu. Malahan kalau udah kebiasaan pakai masker malah nggak enak kalau buka masker kan sekarang. Malah kayak aneh kalau buka masker. Sudah terbiasa. Maka kan itu juga buat kebaikan diri sendiri kan, daripada di rumah aja jenuh mending ngajak temen buat jalan-jalan kayak gitu. Itu kan juga termasuk membantu meningkatkan semangat wisatawan juga kan, dari mood kan, mulut ke mulut mereka ngerasa seneng nih jalan-jalan, pasti kan mereka nanti kalau selanjutnya ngerasa jenuh bakal ngajak temennya lagi kayak gitu. Itu sih. Iya sih gitu aja.
Ya udah Mbak, jadi makasih ya udah mau bantu. Maaf banget udah ngerepotin untuk bantuin tugas saya. Ya, sama-sama. Ya udah kalau gitu, salam kenal ya Mbak ya. Nah teman-teman, jadi itu tadi video aku di Taman Sri Tanjung, dan selanjutnya kali ini aku bakalan bikin part 2 nya tapi di beda tempat. Jadi jangan lupa buat stay tune terus karena aku bakalan bikin video selanjutnya di yang beda tempat. So aku Anissa Sobaro pamit undur diri, goodbye.